baik. Dan pertandingan dimulai. Kita akan segera menyaksikan pertandingan Indonesia menghadapi Kamboja. Indonesia memakai jersey berwarna hijau-hijau. Dan tendangan pertama langsung dilontarkan tadi. Dan begitu luar biasa bagaimana tekanan yang dilakukan oleh kubu Indonesia. Yap, para pemain senior juga yang pernah merasakan di timnas juga seperti Reza Gunawan dan juga para pemain yang lain ya, Dewa Rizky ini cukup diperlukan untuk para pemain-pemain yang lain karena memang ada lumayan banyak debut-debut yang ada di sini ya. Dan saya sangat menunggu-nunggu bagaimana peran dari seorang Adityas di sini karena memang debutnya dan juga penampilannya juga di Black Steel sangat luar biasa, Bung Didan. Iya, betul sekali, dan kembali lagi kita lihat bagaimana tekanan dilakukan kali ini. Tingkat kepercayaan diri yang tentunya harus lebih tinggi bagi kubu Indonesia. Ya, betul. Mengingat kita tahu bahwa Kamboja sendiri merupakan tim yang sering dibantai ya. Oleh tim-tim lawan, bahkan oleh Australia sendiri juga pernah diajar dengan 9-2. Oleh Myanmar juga mereka masih kalah dengan 5-4. Betul. Dan sudah sangat terlihat bagaimana kita memainkan skema 3-1 ya dengan menaruh seorang Andres. Keras sekali shooting dari seorang Dewa Rizky tadi tampaknya. Tapi kalau kita menyaksikan di grup B ini sebetulnya kita optimis ada di posisi ke berapa nih? Saya pikir dengan ranking FIFA yang ada sekarang, saya berpikir ada di pemuncak klasemen sih seharusnya ya, Bung Didan. Dan lawan yang cukup harus diwaspadai dari dari CFA ini ada 8 tim kan yang betul. di sini. Betul, walaupun tidak ada Thailand ya. Ya. Hati-hati. Nah, kalau bermain di atas lapangan seperti ini juga aman-aman aja ya? Aman harusnya, Bung Didan. Iya. Kita lihat di situ ada legenda dari Kamboja juga ya. Kak Ros, kita manggilnya Kak Ros ya. Ini setiap timnas Kamboja yang bertanding pasti ada sosok beliau yang sangat luar biasa ya. Bagaimana dia juga bisa mengayom para pemain-pemain debutan atau bahkan para junior. Satu kesalahan tadi. Terlalu masih bisa diambil. Dengan Tong. Dan kali ini sayang sekali. Bagaimana mereka sempat memberikan sebuah peluang tapi gagal. Dan saya melihat juga masih belum ada skema yang clear ya untuk paketan pertama ini. Memang ini adalah sentuhan-sentuhan yang mereka berikan juga harus bisa memberikan dampak yang positif. Ini dia Adityas dengan satu skill individunya. Dan memang Coach Hector Suto juga bilang bahwa dia suka sekali dengan pemain-pemain yang mempunyai skill. Satu shooting, Bung Didan. Iya, dan kita lihat bagaimana begitu kuatnya shooting dari pemain Indonesia ini. Dan pastinya juga memang gol pembuka ini datang begitu cepat, pas ya. Kalau kita lihat 2 menit setelah kick off tadi. Myanmar Selandia Baru ini artinya kita tahu sendiri bahwa Indonesia akan berada di grup yang ini dia Dewa Rizky melihat kali lagi mungkin itu adalah salah satu strateginya untuk merusak konsentrasi kita. Ya. Karena mungkin ya mereka mengambil power play ini supaya kita juga berubah strateginya ya. Betul. Kuat sekali kita lihat. Zidan. Coba untuk menurunkan sedikit tempo. Baik sekali. Ini sebuah peluang dan masuk. Kita melihat tadi sebuah gebrakan cepat dan akhirnya Muhammad Fatur Rahman berhasil mencetak gol kedua bagi kubu Indonesia. Ya, satu skema yang cukup baik dilanjut oleh Fauzan ya. Ketika para pemain lagi yang lain juga menunggu di tiang kedua Fatur Rahman. Bagaimana ini dia satu skill yang cukup mumpuni tadi melihat pergerakan dari seorang Fatur Rahman hanya diam di tiang kedua dan juga para pemain Kamboja pun cukup terpancing untuk bisa keluar dari di area. Ini dia. Cukup baik tadi apa yang dilakukan oleh Fatur Rahman. Pinter ya. Cutting yang baik tadi dari cepat sekali kesempatan kali ini dan sayang sekali tadi kurang cepat. Dipo yang siap mengambil bola tapi justru dipotong oleh pemain Kamboja. Yap. Nah, detik-detik yang paling krusial sekarang, 10 detik lagi, 9 bahkan. Harus ada satu serangan cepat dari kubu Indonesia. Gagal tadi. Nah, memang kualitas dari liga kita pun juga sudah cukup kolektif dan juga cukup baik ya. Betul. Dan tidak susah untuk mencari para pemain. Nah, langsung seperti yang Bung Didan katakan memainkan power play. Iya, langsung ditekan oleh kubu Indonesia. Dan kembali, bagaimana mereka belum ada skema yang cukup baik tentunya untuk power play. Tapi kita masih harus waspada di sini. Dan hampir saja tadi di depan gawang. Turnamen yang berlangsung diikuti oleh 8 negara ini. Harus dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Ada Korea Selatan, ada Emirat Arab, ada Denmark juga. Betul. Dan seperti Kamboja, Myanmar, Selandia Baru juga ada di sana. Dan satu
Syuting yang cukup berkelas tadi dari ada pemain-pemain di sini yang juga bisa diturunkan. Apa ya, bisa dikatakan juga level yang berbeda. Ini tinggal tunggu ketika mereka merosot saja staminanya ya. Betul, ada setup yang baik. Tip sedikit. Aktif sekali bangku cadangan di kubu Indonesia untuk terus memberikan support. Ini dia. Ditarik. Wah, sebuah pelanggaran tadi, sebuah kesempatan bagi Afif. Ya, ini yang saya katakan bagaimana keputusan seorang Afif Rizky juga harus cepat ya ketika dia melakukan soloran dan juga skill individu dan juga kapan juga harus bisa melepas bola dengan cukup baik. Dan memang pemain satu ini juga adalah pemain yang cukup spesial yang baru saja diambil ke Unggul FC Malang tampaknya. Iya. Dewa Rizky menjadi satu motor yang terus digerakkan. Ini yang kita lihat bagaimana kekuatan serangan dari kubu Indonesia kembali lagi bisa menjebol gawang dari Kamboja, skor 3-0 dan skema yang memang dibutuhkan di sini, Bayu. Ya, yang digadang-gadang menjadi the next. Ini dia satu gol yang Simple ya simple. dari Adityas. Ini dia. Ini kecerdikan serangan ini Kamboja memang masih banyak PR ya, Bayu. Ya betul. Seperti yang tadi kita katakan bersama, seperti yang penting tidak kejebolan banyak dengan Indonesia ya. Ya. Karena memang pola yang diberikan juga tidak jelas ya, belum cukup jelas ya Bung Didan. Dan semua negara pun juga pernah mengalami hal ini ya. Kita juga pernah pasti dalam posisi seperti ini yang mengawali dunia internasional dari futsal sekarang sudah berada di peringkat yang sangat baik untuk dunia ya. Ini mengenai mata sepertinya ya. Langsung berganti. Apip masih mencari peluang Apip. Dipo tampaknya meminta Apip untuk bisa ada di tiang kedua. Tenang sekali, dinikmati sekali. Oh jelas foul tampaknya. Dan skema akan berubah dengan paketan yang berubah. Dewa langsung mengatakan sesuatu ya kepada Adityas. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh seorang Adityas tadi ketika sudah di cover oleh ini dia ada satu pressing. Cukup. Wah, berani. Berani sekali ini dia yang dimaksud. Tidak kena dengan penjagang dan defense dengan kaki. Penyelamatan yang sangat baik sekali dilakukan oleh Kamboja. Ini yang cukup berbahaya ya. Betul. Ketika melakukan power play pressing di depan. Orang-orang Latin kah atau mungkin Eropa atau orang-orang mungkin Latin. Latin ya. Yang latihan gymnya lebih banyak. Dan karakter orang-orangnya juga ya. Yap, betul. Ini yang saya maksud di sini. Kesempatan. Dan masuk sekarang gol yang keempat. Inilah yang ditunggu-tunggu. Dan kita melihat Andres mencetak gol dengan sangat mudah. Seperti yang tadi saya bilang, Bung Didan, bagaimana para pemain kita hanya menunggu momen untuk melakukan eksekusi dengan kesalahan-kesalahan power play yang dilakukan oleh Kamboja. Ya, ini dia. Bisa dikatakan cetak gol, memanfaatkan situasi power play lawan. Ini yang harus kita lakukan ya. Dengan power play yang tidak baik dilakukan oleh lawan, kebenaran. Kita pun juga harus bisa memanfaatkan hal itu. 4-0. Indonesia unggul atas Kamboja. Masih ada waktu untuk kembali mencetak gol. Kita harus dominan, harus memberikan pesan kepada lawan siapapun itu bahwa kita menjadi tim yang patut ditakuti ya. Betul. Nah, ini kesempatan lagi Andres. Sayang sekali tadi. Iya. Lihat. Tenang sekali, Dewa Rizky ada peluang celah besar. Ada kesempatan dan masuk. Walaupun mantul tadi dan akhirnya menambah gol kembali dari Adityas dan keunggulan yang semakin melebar bagi kubu Indonesia. Ya, ini adalah skema yang sangat ciamik ya dari Indonesia sendiri melihat pergerakan dan juga check-in check-out dari seorang Adi. Ini dia. Wow, baik sekali. Dan tidak lupa ini adalah peran penting dari seorang Teddy Juang sendiri ya. Iya. Ini dia. Lagi. Terlalu tinggi. Capek kayaknya ya. Betul. Mengikuti speed para pemain muda ya. Karena pemain sangat senior sekali ya. Ya memang kalau kita bicara tentang pemain-pemain muda ya, ketika kita di ujung pensiun ini memang terasa banget ya, Bay ya. Betul. Meskipun skill kita lebih tinggi, tapi mereka lebih cepat ya. Sayang sekali harus kebobolan dan yang mencetak golnya adalah. Baru kita bicarakan ya. Peluang demi peluang tadi Karos. Ini dia. Ujung-ujungnya Kak Ros juga. Ujung-ujungnya Karos ini jadi highline tampaknya, nyari fotografer tampaknya nih.
Nanti bisa sewa di Baitografer aja mungkin ya. Kita lihat di sini. Yap, betul. Sayang sekali tapi ini warning ya bagi kita ya. Betul, tidak boleh. Kebobolan. Sedikit pun tidak boleh untuk menurunkan tempo, bahkan tidak boleh untuk meremehin lawan ya. Iya. Dan sekarang kita yang di-press. Betul. Harus hati-hati. Dan ini bisa menjadi evaluasi khusus untuk coach Hector sendiri justru di luar sana sedang